Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, untuk perkuliahan pedagogi berbasis budaya pada hari ini, kemarin saya minta untuk ini ya, apa namanya, berbagi, mencari ide dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian kemarin sempat ada yang sudah berbagi, ada yang belum berbagi kemarin barangkali. Eh, saya Bu itu tugas yang pertama ya Bu. Saya dulu belum ikut kuliah, jadi nggak Oh ngerti ya. ya. Iya iya gimana itu Bu? Oke, jadi kemarin saya minta untuk apa membuat ini ya, apa namanya membaca, kemudian ada yang berbagi pengalaman di kelas, kemudian ada juga untuk yang melihat contoh-contoh dari artikel-artikel yang sudah ada, boleh mencari dari Google Scholar terkait pembelajaran berbasis budaya. Oke, baik. Kalau yang baru bergabung, berarti mau nggak mau ini ya, Nah, ya saya kemarin. sudah saya sudah bergabung 3 kali. Cuma yang Oh, berbagi sepertinya tugas pertama. oh Terus ya. saya tadi lihat tak cari lagi rekaman yang kuliah yang berbagi Bu Siti sama Bu ini kayaknya sudah nggak ada ya. Oh, masih ada seharusnya. Ini ada yang Ya. hari apa yang berbagi yang 2 orang itu saya cari Oh rekamannya ya. lagi itu maksudnya saya belum ini Bu belum Oke, baik. Jadi butuh kira misalnya di kelasnya ya. atau mungkin di sekolahnya ada pembelajaran berbasis budaya. Kalau di rekamannya kan kemarin pembelajaran berbasis budaya itu apa integrasi budaya dalam pembelajaran atau di sekolah di dalam pendidikan itu kan bentuknya ada yang belajar tentang budaya, Ya. belajar melalui budaya, belajar dengan budaya, Iya. kemudian ada belajar berbudaya. Nah, barangkali bisa menceritakan apa namanya di sekolahnya atau barangkali malah justru di kelasnya terkait hal itu boleh memilih, boleh diceritakan semua. Kemarin begitu. Kemudian kita juga mencoba untuk melihat dari penerapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru lain atau mungkin dari peneliti lain terkait pembelajaran berbasis budaya atau barangkali ada ide-ide yang belum diterapkan di kelas terkait pembelajaran berbasis budaya yang bisa kita buat dalam pembelajaran di kelas kita. Nah, begitu. Iya. Kemudian luarannya besok harapannya kita bisa membuat modul ajar yang dihakikan terkait pembelajaran berbasis budaya atau membuat artikel penelitian kecil. Jadi kayak penelitian kecil dari modul ajarnya kita terapkan di kelas, kemudian kita analisis secara kualitatif itu juga boleh. Jadi kemarin saya minta untuk memilih begitu. Ya. Ini Bu, ke apa kaitannya kalau saya kan ngajarnya di TK Bu, saya tidak di SD. Oh ya. Ya, kalau yang yang kemarin kan sudah mengikuti kan Bu, jadi mencari referensi yang di Google Scholar itu tuh, ya Ya. itu saya sudah ini tapi belum belum saya susun penerapan di ini gitu kan. Kira-kira seperti itu sudah ada gambaran untuk yang bisa diterapkan di TK seperti itu. Tapi yang pertama yang berbagi pertama itu saya memang belum belum apa belum 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 ada yang mau diceritakan terkait pembelajaran di sekolahnya ya, karena di TK tadi barangkali butuh kira ya. bingung apa ya mau saya ceritakan begitu ya. Kalau di Jogja mungkin itu Bu, Kamis Pon itu loh Bu, Kamis Iya. Pon itu berkebaya itu yang memang kalau itu sudah diterapkan berkebaya itu mengenalkan budaya ini pakaian Jogja seperti itu mungkin dengan itu. Tapi belum belum saya buat eh, deskripsi yang layak untuk ditampilkan seperti itu. Oke, baik. Nggak apa-apa butuh kira. Baik, barangkali atau kita mau ini rancangan ke modul ajarnya barangkali. Mungkin Bu Siti atau Bu Nita sudah ada bayangan barangkali atau dari referensi yang dicari kemarin ada yang pengen dibuat ditindaklanjuti begitu misalnya Bu Siti, wah Bu saya mau mencoba membuat modul ajar tentang apa atau Bu Nita barangkali. Belum, Bu. Belum ya, oke baik. Kalau Oh, belum kalau itu ular ular tangga itu budaya enggak ya Bu ya? boleh itu permainan ya, masuk ke Ya. permainan tradisional ya ular tangga. Cuma memang sebenarnya ular tangga itu dari mana ya? Aslinya ular tangga dari mana itu?
Ya itu makanya saya juga belum ini. Kan kalau di TK Kalau hadiahnya besar bisa untuk mengenal urutan bilangan dan yang lain seperti Ya, itu. kalau kemarin itu Bu, apa? Setelah itu terus tugasnya menelaah niku Bu. Napa jenenge? materi-materi kan yang bisa di ini kan. Nggih, menelaah pedagogi berbasis budaya niku lho Bu, telaah artikel. Iya, jadi kemarin saya minta untuk menelaah artikel, barangkali dari menelaah Nggih. artikel itu sudah ada yang bisa ditampilkan, ditayangkan, atau bahkan malah sudah sampai pada, Bu, di artikel ini kok bagus, belum ada apanya begitu, sehingga mau dibuat apa gitu, boleh sih. Nggih Bu, kalau menawi kula sampun niku Bu mencoba menelaah artikel anu Bu, ketupat makanan tradisional Betawi sebagai media pembelajaran berbasis etnomatika Bu. Oke, boleh, boleh. Ketupat ya. Ya, Oke, boleh kalau mau disajikan. oh nggih Bu. Share screen-nya. Sudah saya buka tadi. Oh nggih. Sampun muncul dereng Bu? Sudah? Ya, sudah muncul ya Bu? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, di sini saya mau mencoba menelaah artikel kaitannya dengan materi pedagogi berbasis budaya. Di sini yang akan saya telaah itu dari jurnal PK Pendidikan Matematika, judulnya Ketupat Makanan Tradisional Betawi sebagai Media Pembelajaran Berbasis Etnomatika. eh, Bu Hari Heriati Santi Handayani. Ini memang kenapa saya tuliskan dua, Bu, karena kalau di Jopas itu munculnya tanda seperti ini. Jadi saya tambahkan screenshotannya seperti itu. Aslinya atasnya itu seperti tulisannya, Bu. Ini ya, Bu, nggih. Ya. Oke. Berikut adalah telaah artikel berjudul Ketupat Makanan Tradisional Betawi sebagai Media Pembelajaran Berbasis Etnomatika oleh Herianti dan Santi Handayani dari Universitas Indraprastya PGRI Jakarta dengan fokus pada penerapan dalam pembelajaran. Ringkasan artikel. Artikel ini membahas pemanfaatan ketupat sebagai makanan tradisional Betawi dalam konteks pembelajaran etnomatika di sekolah dasar. Etnomatika sendiri mengacu pada pengintegrasian budaya lokal dengan pembelajaran matematika yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika melalui konteks yang relevan dan familiar bagi mereka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Artikel ini mengangkat tema pentingnya pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan fokus pada ketupat sebagai makanan tradisional Betawi. Penulis menggarisbawahi bahwa pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran serta memperkuat identitas budaya mereka. Yang kedua, landasan teori. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan konsep etnomatika yang merupakan integrasi antara budaya lokal dan pembelajaran matematika. Etnomatika berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan pembelajaran matematika dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga memudahkan mereka memahami konsep-konsep abstrak melalui konteks yang lebih konkret dan relevan. Selain itu, penulis merujuk pada berbagai studi yang menunjukkan manfaat pembelajaran berbasis budaya dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga,
pembelajaran berbasis budaya yang digunakan. Ketupat dipilih sebagai media pembelajaran karena keberadaannya yang kuat dalam budaya Betawi. Dalam pembelajaran ini, ketupat tidak hanya dipandang sebagai makanan, tetapi juga sebagai objek untuk mempelajari berbagai konsep matematika. Beberapa konsep yang dapat diajarkan melalui ketupat antara lain, yang pertama geometri, yaitu bentuk ketupat dan konsep luas serta kelilingnya. Yang kedua pola dan simetri, siswa dapat mengamati pola anyaman ketupat yang memiliki simetri. Yang keempat, tahapan pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya. Artikel ini merinci beberapa tahapan pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya, antara lain yang pertama, persiapan, mengumpulkan bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat ketupat, serta merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, aktivitas praktis, melibatkan siswa dalam proses pembuatan ketupat, di mana mereka belajar tentang ukuran dan bentuk, serta menggunakan alat pengukur. Yang ketiga, diskusi. Setelah membuat ketupat, guru memfasilitasi diskusi untuk mengeksplorasi konsep matematika yang terkait seperti pengukuran dan geometri. Yang keempat, refleksi. Siswa merefleksikan pembelajaran yang mereka lakukan dan mengaitkan pengalaman praktis dengan konsep matematika yang dipelajari. Yang kelima, keterkaitan budaya yang digunakan dengan materi pembelajaran. Keterkaitan antara budaya ketupat dan materi pembelajaran terletak pada penggunaan ketupat sebagai alat untuk menjelaskan berbagai konsep matematika. Misalnya, siswa belajar tentang bentuk ketupat dalam geometri dan menghitung luas serta kelilingnya melalui kegiatan pembuatan dan penyajian ketupat. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. 6. Analisis hasil pembelajaran. Analisis hasil pembelajaran menunjukkan bahwa siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep-konsep matematika yang diajarkan. Dengan menggunakan metode ketupat sebagai media pembelajaran, siswa lebih mudah memahami konsep geometris dan numerik yang sebelumnya mungkin terasa abstrak. Siswa juga lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran yang tercermin dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan praktis. 7. Tindak lanjut dari pembelajaran. Penulis merekomendasikan beberapa tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, penguatan kegiatan. Melanjutkan pembelajaran dengan kegiatan lain yang memanfaatkan elemen budaya lokal, sehingga siswa terus mendapatkan pengalaman belajar yang relevan. Yang kedua, evaluasi dan refleksi. Mengadakan sesi evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa dan mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan. 3. Pelatihan guru, meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis budaya agar lebih efektif. Kesimpulannya, pemanfaatan ketupat sebagai media pembelajaran berbasis etnomatika di SD sangatlah relevan dengan mengaitkan materi pembelajaran matematika dengan budaya lokal. Siswa tidak hanya belajar konsep matematika, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka. Ini sejalan dengan tujuan kurikulum yang mengharapkan pendidikan yang menyeluruh dan kontekstual. Inisiatif ini dapat meningkatkan minat belajar siswa, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Berdasarkan artikel, beberapa konsep yang dapat diajarkan melalui ketupat antara lain, yang pertama geometri, tadi sudah saya sampaikan bentuk ketupat dan konsep luas serta sekelilingnya. Yang kedua, pola dan simetris. Siswa dapat mengamati pola anyaman ketupat dan memiliki simetri. Nah, di sini ada gambar di artikel tersebut. Ini saya ambil gambarnya, Bu. Jadi gambar yang pertama itu ada ketupat bawang. Di sini ada dari gambar pertama itu dapat ditulis rumus untuk luas alas ketupat bawang atau ketupat Jawa itu ya Bu ya. Jadi luas alas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah kali AC dikali BD ini. AC BD. Tuh. Sedangkan luas permukaan ketupat bawang dari hasil pengetahuan berbentuk pisah terpacu dengan alas dan memiliki sisi tegak dari hasil kedua persegi panjang. Luas permukaan ketupat
ketupat bawang sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah sisi tegak sama dengan 2 kali luas alas ditambah 2 kali luas trapesium ditambah 2 kali luas persegi panjang sama dengan 2 kali setengah AC kali BD ditambah keliling ABCD kali tinggi prisma. Itu ketupat bawang, Bu. Nah, sekarang ada ketupat lagi yang seperti ini, Bu, ketupat balik seperti yang kalau di Jawa itu ya, Bu, ya kalau pas mau Lebaran itu saya buatnya ketupat yang seperti ini, Bu. Kalau seperti ini jarang ya. Ini, Bu. Nah, ini ketupat balik. Itu dari gambar 2 dapat tulis rumus untuk mencari luas ketupat balik. Itu seperti ini ya, Bu. Langsung saja. Jadi, materi tentang belah ketupat dan layang-layang itu diajarkan di kelas 4, Bu. Memang, Bu. Saya sudah melihat kemarin ngecek itu. Jadi, materi tentang belah ketupat dan layang-layang itu diajarkan di kelas 4 SD pada semester 2 dalam kurikulum Merdeka. Karena masih kurikulum Merdeka, Bu, saat itu, tapi kita tidak tahu besok kurikulumnya seperti apa. Intinya seperti itu. Jadi dalam topik bangun datar, terus siswa diajarkan yaitu belah ketupat, rumus kelilingnya 4 kali panjang sisi, luasnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk layang-layangnya, keliling sama dengan 2 kali panjang sisi panjang dan 2 ditambah panjang sisi pendek, luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, dengan demikian pembelajaran berbasis etnomatika dapat diterapkan atau diimplementasikan di sekolah dasar. Seperti itu, Bu. Itu gambaran dari eh, artikel yang saya telaah. Jadi memang artikel ini luar biasa, Bu. Eh, Bagus, baik, dan menarik, Bu. Bagi saya ya, Bu, ya. Bermanfaat sekali karena memang untuk ini belah ketupat dan layang-layang seperti ini bisa diterapkan di SD, Bu, di sekolah dasar, khususnya di kelas 4, yaitu pada semester 2. Itu, Bu, terima kasih. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Siti. Bisa ditayangkan di ini tadi gambar. Ya, belah ketupatnya. Ini, Bu, Ya, sudah. Ada belah ketupat yang bentuknya tidak menyerupai ini. ketupat ya, Bu ya. Jadi ada yang Ya, menyerupai layang-layang. ya, Nah, barangkali itu justru sebagai temuan bahwa nanti bahwa ketupat itu tidak sama dengan belah ketupat. Nah, karena ternyata ye. Iya, ketupat Bu. itu ada yang berbentuk eh Bawang. layang-layang, permukaannya menyerupai bentuk layang-layang begitu. Ya, Tapi gambar yang satu ini ya, ya, karena ya, kan Bu. kalau apa namanya definisi dari belah ketupat kan beda dengan ketupat. Nanti Iya, khawatirnya Bu. kan siswa kalau kita menyebutkan contoh bentuk belah ketupat adalah ketupat, oh, ternyata ada yang permukaannya Ya, layang-layang. Nah, itu perlu ya, apa namanya penguatan dari Bapak Ibu guru. Oke, itu bisa ya Bu Siti. Kalau iya, misalnya Bu. ini diterapkan di sekolah lain, barangkali bisa kalau mau dibuat pembelajaran di kelas Bu Siti. Atau misalnya nanti Bu Siti ada ide lain juga nggak apa-apa. Iya, sebentar. Ada Budila baru balik dari Malaysia. Bentar. Oke, baik, mohon maaf tadi ada intermezzo. Budila nama bawa prodi Dikdas yang mau berangkat ke Malaysia sama Singapura kemarin. Wah, Bapak luar biasa nggih, Bu. Itu bapak-bapaknya pasti nggak berangkat pinter-pinter yang ya, bareng. Bu, ya. Halo? Pinter-pinter itu pilihan. Iya kemarin itu cap cip cup siapa yang mau berangkat gitu akhirnya Budila. Saya pengen juga sebenarnya cuma ah,
ada bayi lagi yang buat alasan. Itu yang berangkat dosen-dosen, Bu. Iya, ada 3 orang kemarin yang berangkat pengabdian masyarakat di sana. Jadi ke sekolah-sekolah, tapi sekolah-sekolah di Malaysia, ada yang di Singapura kemarin. Hmm. Hmm. Ya, oke baik kita lanjutkan. Nah ini tadi yang di Bu Siti tadi ya, ada belah ketupat, kemudian ada Ya, layang-layang. Ternyata dari apa namanya benda di ketupat tadi bisa untuk konsep ke sana. Ada lagi sebenarnya tidak hanya di geometris. Pola ini ya, di sini pola. Selain pola ada lagi nggak ya. di sana? Ini masih cuma itu, Ibu, yang saya baca geometri sama pola dan simetri itu kalau polanya itu bisa mengamati pola anyaman ketupatnya ini, Bu. Oke. Oh ini sebenarnya sudah nih. Ada untuk mengajarkan ini luas. Cuma memang kelemahannya adalah di sini kalau misalnya gambar yang kiri itu kan bentuknya nggak kubus nggak persegi satuan ya. Kalau ke Iya, konsep Bu. luas ya kan konsep luas kan persegi satuan itu ya kalau untuk mengajarkan konsep luas. Oke, Oke, ya. baik. Jadi Jadi memang sebenarnya di sana tergantung bentuknya. benar bisa ke konsep luas dan keliling. Oke. Ya, ini Ya. yang saya apa ambil ini, Bu, yang ini memang betul-betul menarik, Bu. Jadi Ya, jadi kan kalau biasanya rata-rata kan gambarnya seperti ini ya, Bu. ya, Terus yang kiri anak itu nah ya, melihatnya itu ya yang ini. Nah, tapi kan ternyata bentuknya eh, macam-macam ya. bentuknya ada ini dan ternyata ini juga apa namanya seperti trapesium gitu ya, Bu. Nggih. Mhm. Ada yang Gitu. bentuknya jadi nggak hanya belah ketupat layang-layang, ada yang Ya, trapesium ya. nggih. Ya, berarti itu untuk temuan geometri yang atas itu mestinya ditambah. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi tidak semua hanya ketupat, bisa ke layang-layang, bisa ke trapesium. Saya rasa itu bisa menjadi temuan baru. Nanti misalnya nih Bu Siti mau membuat tesisnya besok misalnya terkait apa namanya makanan tradisional yang dibawa ke. Nah, salah satunya diangkat tentang si ini kemudian di pembelajaran di kelasnya seperti apa kan berarti bisa untuk beberapa materi. Pas di materi bangun datar itu tidak hanya ke belah ketupat tapi bisa ke layang-layang, trapesium karena bentuknya di ketupat itu tadi ternyata lebih dari satu. Nah, itu bisa bisa atau misalnya mengungkap etnomatematikanya dulu kemudian setelah itu dibawa ke rancangan pembelajarannya dan dicoba di kelas. Nah, itu lebih panjang lagi. Saya rasa menarik itu Bu Siti misalnya ini apa ya, misalnya dicoba untuk membuat reng-rengan rancangannya. Ini kalau misalnya nih besok mau ada apa namanya penelitian tesis magister yang didanai, bisa dicoba diajukan tuh Bu Siti kalau sudah dibagi pembimbingnya. Nanti saya kasih lihat Ya, Bu. hasil dari ya hasil dari mahasiswa bimbingan saya yang lolos penelitian di RTPM. Jadi ada dua. Wow. Nggih, Ya, Bu. ya, lumayan dananya. Kalau yang di 2 tahun yang lalu itu dananya memang maksimal hanya 30 juta yang 2 tahun yang lalu. Tapi di tahun ini kemarin itu yang sekarang lagi berjalan itu maksimal 35 juta. Nggak tahu yang besok naik atau tetap biasanya nggak turun sih. Nanti saya kasih contoh ininya yang apa yang dilakukan dan itu kemarin sebenarnya baru studi pendahuluannya aja ke ini disubmit ke Jurnal Nasional Sinta 2. Jadi Nggih, Bu. kalau guyon-guyonannya mereka kuliah dapat duit bukan kuliah mengeluarkan duit karena karena dapatnya dengan buat bayar kuliahnya ternyata anu banyak Iya, Bu. dapatnya. Nggih, kula nggih sakjane kepengin ngaten, Bu. Oke, baik Bu Siti. Dan itu ya menarik sekali ya memang ini. Nggih, Bu. Oke, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada ini nggak apa-apa mau submit, mau nyoba ngirim, tidak harus matematika. Mungkin kalau saya memang di apa ya riset interest saya memang lebih banyak ke matematika dan budaya, memang ke budaya, tapi yang penelitian saya sebagian besar ke matematika. Nanti kalau yang tidak matematika kan bisa dengan yang lain, maksudnya
Ada Pak Agung, ada Bu Dila, ada Pak Azam, ada Bu Siti Maesaroh, ada Pak Setio Eko. Kan maksudnya bisa Ya, tidak dengan saya. Oke, baik. ya, Terima Bu. Ya, karena kasih. saya memang ini memang tak dari tak cari artikel-artikel itu kok kayaknya ini ya menarik juga Bu karena memang eh, sementara memang pembelajaran di sekolah dasar itu matematika kan menjadi momok Bu buat anak-anak. Nah, bagaimana caranya biar anak-anak itu tetap tertarik dengan matematika seperti Ya. makanya saya ini Bu yang saya cari. Dan ini bisa untuk P5 juga, Bu Siti. Nggih, Bu. Ya kan? Bisa Nggih. P5-nya untuk membuat Dan belah ketupatnya apa masaknya ya ketupatnya juga nggih, bisa. kan iya Bu, karena memang ternyata itu kan memang di sini meskipun judulnya itu Ketupat Budaya Betawi, tapi kan sekarang sudah bukan tidak hanya Betawi saja ya Bu, tapi Ya, juga sudah menyeluruh di mana-mana itu yang namanya ketupat itu sudah familiar gitu loh Bu. iya, Anak-anak pun juga sudah pada tahu kalau itu ketupat gitu. iya. Barangkali tidak hanya di Betawi, di sini pun iya. Sebenarnya, Iya, ya, apa namanya, berbagai, ini tuh, sebenarnya di Bali juga ada namanya berbeda. Kan kadang kayak gitu. iya, Kayak Kentongan itu kayaknya Jawa, tapi ternyata di Bali juga ada, tapi di Bali namanya kulkul. Nah, kayak gitu itu misalnya. iya Bu. Karena memang kan kita sebenarnya satu rumpun ya. Iya Bu, Iya, rumpun Melayu. iya. Oke, baik. Selanjutnya barangkali ada yang ingin berbagi lagi. Ini nanti Bu Siti besok bisa mencoba untuk membuat modul ajarnya barangkali untuk kebaruannya Bu Siti itu bisa sebenarnya artikel yang lain bisa jadi nanti kalau Bu Siti nyari kata kunci ketupat itu nanti mesti di sana itu hanya akan ke belah ketupat, jarang yang ke yang lain. Nah, nanti kebaruannya adalah yaitu bahwa masih ada nilai matematis lain yang seharusnya bisa diungkap tidak hanya kebelah ketupat karena bentuknya bla 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 bla. Nah, di situ sehingga bahasan yang sudah ada kurang komprehensif misalnya kayak gitu itu. Kebaruannya bisa di situ. Oke, baik. Barangkali Bu Nita atau Bu Tugira atau kalau enggak saya coba ini. Oke, baik. Barangkali saya mau menunjukkan contoh-contoh ini. Oh, kalau ini mahasiswa S1 kemarin. Bentar saya carikan yang hasil dari penelitian di RTPM. Tapi ini studi pendahuluannya. Jadi bagian awal dari tesisnya, belum ke tesisnya nih. Bagian awal saja sudah bisa ke jurnal Sinta 2. Jadi kalau ini Bu Fatmarani Yudiartika ini penelitiannya adalah tentang membuat modul ajar dan LKPD berbasis HOTS menggunakan konteks arsitektur keraton. Jadi arsitektur keraton dibuat modul ajar dan LKPD. Nah, tapi ternyata sebelum membuat modul ajarnya dan LKPD-nya itu ternyata hanya mengungkap etnomatematika dari Keraton Yogyakarta aja sudah bisa masuk ke Sinta 2. Nah, harapannya bisa untuk celengan yang lain gitu yang untuk ke tesisnya masih bisa jadi ini cuma depan aja bisa gitu kita lihat barangkali artikelnya seperti apa nanti kalau Bapak Ibu mau download juga boleh sih tapi ini oh suruh download ya biasanya mau menayangkan tanpa download ini nggak mau oh ya ini ya kalau tanpa download
Ini mengungkap etnomatematika dari arsitekturnya Keraton Yogyakarta. Jadi di sini Bu Fatma di nama pertama, saya di nama kedua. Nah, nanti kalau untuk yang tesis itu bisa begitu. Jadi nanti nama pertama di Bapak Ibu, kemudian saya di nama kedua. Ini contohnya kita lihat. Ini sama Bu Fatma sedang dibuat ini LKPD-nya sudah, tapi mau diterapkan di kelas. Kemarin terakhir sudah ini sudah ke validator. Saya kurang tahu sudah jadi praktek atau belum. Ini belum nongol lagi ke saya. Nah, ini metodologinya memang ini tidak seperti di tesisnya. Kalau ini baru mengungkapnya. Jadi untuk mengungkap tadi di mana kita mencarinya, kemudian bagaimana mencarinya. Nah, itu eh, melalui observasi dan menganalisis dokumennya, dokumen-dokumen tentang ini apa namanya Keraton Yogyakarta, kemudian ada apakah di sana ide-idenya, kemudian mengidentifikasi kriteria matematikanya di mana dan itu artinya seperti apa. Nah, kemudian hasilnya nih. Ini misalnya di bangsal manis, nilai matematikanya apa? Sebenarnya banyak sekali ya, makanya ini bisa dibuat dalam sebenarnya satu bangsal aja bisa dibuat dalam LKPD yang banyak sekali. Ini tapi ditampilkan banyak oleh Bu Fatma. Bahasa Inggris ya, Bu. Oh iya, nulisnya pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, setelah itu nanti ditranslate. Kalau apa namanya kesulitan translate bisa ini. Kemarin sudah saya ajarikan untuk translate-nya. Jadi Assalamualaikum, Bu Niken. Mohon maaf terlambat bergabung. oke, nggak apa-apa. Ini ngantar anak kan mau ada camp di sekolahan, Bu. Jadi Oh, baru ngantar di jalan, gih. Mohon maaf, oke. Bu Niken. Ini di Gih, jalan. Oh ya, hati-hati di jalan, Bu. gih, Bu Niken. Mohon maaf, gih, Bu. Ya. Nanti tugas yang dari Bu Niken nanti saya kirim, gih, Bu. Oh ya. Ya, terima kasih, Bu Niken. Ya, sama-sama. Ya, baik, kita lanjutkan nih. Apa namanya ini dari ininya memang berbahasa Inggris, tapi ini awalnya nulisnya pakai bahasa Indonesia. Ini misalnya gedong ini ya, apa namanya gerbang ya. Nah, ini misalnya nih matematikanya apa saja. Nah, ini tabel ke nilai matematikanya. Disajikan apa saja di sini. Nah, ini. Nah, ini baru mengungkap nilai matematikanya. Nah, bisa dibawa ke pembelajarannya seperti apa. Nah, ini kalau ini topiknya ke materi apa saja. Nah, misalnya elemennya di apa, kemudian topiknya materialnya di apa. Ini di SD kelas 1 2 atau apa, 3 4 apa, 5 6 apa. Nah, ini diberikan contoh masalah yang bisa diselesaikan nih. Nah, ini contoh ini di kelas 5 6. Oke. Sakit niku, Bu. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang, ya, Bu. Ya, iya. Nah, misalnya. Nah, nanti mau dicari, dibuka juga bisa. Kalau misalnya ini kecepatan, Bu. Nanti bisa dilihat ininya aja, Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan nih ada ininya ya. Nah, ini ucapan terima kasih. Nah, ini karena penelitiannya dibiayai tadi. Lumayan ya. Lumayan, Bu. Iya, kuliahnya dapat duit bukannya bayar, tapi yang bayarin dari pemerintah. Oke, itu Tapi onten syarat dan ketentuannya ya, Bu. Nggih. proposalnya lolos untuk didanai. Kita submit ke kan Hmm. bukan bukan UPY yang mendanai ini dari pemerintah dari Kementerian Ristek Dikti. Oh, nggih, 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 nggih. Ya, itu jadi nanti apa namanya bisa untuk membuat proposalnya, kemudian dikirimkan, kemudian nanti akan ada nama-nama yang lolos untuk didanai. Begitu. Nah, ini kebetulan apa namanya uangnya itu masuk ke rekening saya dan masih saya pegang gitu ya. Karena mau saya kirim gitu,
mau saya transfer, jawabnya besok kalau kami sudah lulus saja Bu untuk tabungan. Wah, itu beranak pinak di rekening saya. Oke, ini kemudian satu lagi ada lagi ini yang di Bu Eva Pungki. Oke. Sebentar. Oh, kenapa nggak mau ya? Oke, tapi ini kalau ini terkait gamelan, nah, nanti bisa dibuka ini terkait gamelan. Gamelan ke pembelajaran matematika di SD seperti apa gitu. Jadi itu mengungkap gamelan. Nah, ini tradisional musik gamelan ya. Konten matematikanya seperti apa. Ini. Nah, ini gamelannya. Kemudian bagian-bagian dari gamelan ini menyajikan dari wawancaranya. Kendang, nah ini saron, demung, bonang. Nah, ini matematikanya apa saja yang ada di sana. Nah, ini. Ya, ini di kurikulum Merdeka bisa untuk materi apa saja. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini di tiga dimensinya. Nah, sudah. Dan ini kalau ke pembelajarannya seperti apa? Ini sama Bu Eva ini untuk diterapkan di kelas. Ini juga masih hanya studi pendahuluannya saja sudah bisa masuk ke Sinta 2. Jadi kalau saya tadi apa yang Bu Siti bikin tadi barangkali diungkap dulu itu bisa sudah bisa untuk membuat artikelnya. Jadi barangkali apa tesisnya belum selesai tapi syarat lulusnya sudah punya itu bisa jadi. Oke, itu yang didanai. Kemudian kalau yang ini apa namanya? Oh, mana nih? Kok hilang? Kalau ini hasil dari mata kuliah kita. Dari ini mata kuliah kenapa nggak mau dibuka nih? Dari mata kuliah pedagogi berbasis budaya. Ini Pak Mungin bikin ininya, bikin artikelnya. Oh, ini ada ini mestinya. Nah, nanti nah, mana nih? Itu Mas Mbak. Oke, kita coba nih. Nah, ini Sinta 3 ya. Nah, kalau yang ini Sinta 3 memang belum bisa untuk syarat lulus kalau Sinta 3. Tapi ini kemarin hasil tugas di mata kuliahnya. Itu kemarin 2023 kayaknya. Apa 2024 saya lupa tadi. Bentar. 2000 2024. 2024 ya. 8. Ya. Berarti bukan di sini nih. Mestinya di ini. Nah, ini.
Nah, ini. Kalau ini penerapan pembelajaran di kelas. Jadi analisis penerapan integrasi budaya Minangkabau dalam pembelajaran IPAS kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Nah, ini berbahasa Indonesia, tapi ini Sinta 3. Dibuat oleh Pak Abdul Muin. Tugas mata kuliah pedagogi berbasis budaya juga ini. Nah, metodenya, waktunya, teknik pengumpulan data, analisis data, hasil dan pembahasannya. Ini menguraikan pembelajaran di kelasnya, bahasa lokal dan sebagainya nih. Ini praktik budayanya. Jadi apa yang sebenarnya Bapak Ibu bagi kemarin bisa dibuat dalam tampilan seperti ini yang di kelasnya. Nah, ini oke. Itu masuk di Sinta 3. Jadi kalau bagaimana yang buat artikel barangkali bisa ini, Masnya apa namanya contoh di tempat yang Pak Abdul Mungin buat tadi bisa dibuat ke artikel yang disubmit ke jurnal nih. Sinta 3 bisa ya ternyata. Tuh. Kemudian terkait gamelan ini yang hasil dari mahasiswa S1 ini, bimbingan saya di S1 nih. Hmm. Nah, ini tentang tapi ini memang pendidikan matematika ya, ini bukan di yang di SD, ini yang di SMP. Tapi ada SD-nya juga. Nah, jadi ini terkait gamelan. Gamelannya nih sama-sama gamelan cuma mungkin agak berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini untuk pembelajaran. Nah, ini memang lebih ke ini ke teori himpunan. Nah, ini kalau ini ke himpunannya. Nah, ini memang kalau ini bukan SD ya. Oke, ke SMP, subset dan sebagainya. Oke, ini gambang. Ini bisa untuk mengajari apa namanya barisan aritmatika di SMP. Kemudian ini patternnya dari gending alit. Nah, ternyata bisa untuk mengajari ini barisan geometri dan ini discussionnya. Untuk pembelajarannya bisa kalau ini pakai psikologinya ini apa Brunner yang pakai enaktif, ikonik sama simbolik. Nah, ini pengukuran, kemudian tadi pengukuran objek konkret, kemudian barisan aritmatika, kemudian ini ya barisan aritmatika. Sudah. Ini juga Sinta 3, tapi ini mahasiswa S1 yang ini. Oke, saya coba lagi berbagi yang lain. Oke, nah, ntar ini juga mahasiswa S1. Tapi ini kemarin saya minta untuk dipresentasikan di seminar internasional dan penyelenggaranya bukan dari Indonesia. Kan kadang ada seminar internasional tapi penyelenggaranya orang Indonesia. Kalau ini enggak. Ya. Ini penyelenggaranya kemarin bukan kita memang sebagai salah satu penyelenggara kebetulan untuk yang apa namanya dari Indonesia saya ketua panitianya. Kemudian masa saya jadi ketua panitia nggak ada yang mau kirim artikel gitu. Saya bujuk-bujuk yang S2 mahasiswa S2 nggak ada yang berani maju. Jadi mahasiswa S1 yang saya ajukan. Karena pertimbangannya seminar internasionalnya ini penyelenggaranya bukan orang Indonesia gitu jadi takut nggak berani kalau penyelenggaranya orang Indonesia bisa campur bahasa Indonesia katanya lah ini nggak berani tapi ternyata bayangan saya aduh
berani nggak ya? Ternyata ini berhasil tuh Mbak Ratna ini. Kebetulan sekarang malah Mbak Ratna ini lagi terus lulus, terus ngambil PPG ini. Kebetulan saya ajar lagi nih Mbak Ratna PPG-nya sekarang. DPL, PPL, PPG-nya saya lagi nih. Oh, Nah luar ini, biasa ya, Bu. iya ini Mbak Ratna ini yang keren, Mbak Ratnanya bukan saya. Saya kan cuma nyuruh ya. Ternyata apa namanya ini berani ke ini bas-basan. Bapak Ibu tahu bas-basan ya? Nah ini hasil dari yang dibuat oleh Mbak Ratna. Nah, permainan tradisional bas-basan yang jelas bukan saya. Saya nggak mungkin moto-moto sama bikin kayak gini. Ini yang moto dan bikin Mbak Ratna ini jalan-jalan ke ini apa namanya? Ini jadi kayak ke dolanan desa dolanan gitu memang ada ininya, ada kayak semacam komunitasnya gitu. Dan ternyata Hmm. ini permainan bas-basan itu ternyata di sana ada ininya di foto kemudian bisa untuk mengajarkan materi apa saja begitu. Tapi ini bukan terkait etnomatematikanya yang secara eksplisit. Kalau ini dicari-cari ya ibaratnya karena dari bentuk-bentuknya. Jadi bukan permainannya tapi bukan langkah permainannya tapi kalau ini bentuk-bentuk yang digunakan. Tapi ya tetap ada matematikanya. Ini lebih ke geometris sih. Ini ada ininya. Ya ini agak menceng-menceng ini buatnya Mbak Ratna. Ternyata saya baru setelah saya besarkan tuh ternyata Mbak Ratna bikinnya menceng-menceng tapi ya nggak apa-apa. Oke, kemudian ini tapi ini memang bukan Mbak Ratna membuatnya bukan untuk di SD ya ini ya. Dulu untuk apa skripsinya ini memang di SMP. Kebetulan PPG-nya ini dapat di SMA. Nih, jadi untuk materi di SMP terkait sudut, relasi atau hubungan antar sudut dan sebagainya. Ini materi di SMP. Sudah seperti itu dipresentasikan di ini seminar internasional. Memang kalau ke seminar internasional biasanya lebih sederhana daripada ke jurnal. Tapi bukan itu yang maksud soroti keberaniannya itu saat acungi jempol. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya seminar internasional mau sebagai syarat nggak usah takut karena kebetulan kalau seminar internasional itu sebenarnya lebih lebih simpel daripada ke jurnal. Kalau untuk syarat lulus memang lebih lebih simpel ke seminar internasional. Tapi kalau bisa ke jurnal lebih bagus lagi. Begitu barangkali ibu-ibu sebenarnya masih sampai nanti. Ini tadi apa namanya yang ada Zoom dengan apa namanya terkait akreditasi mau ada rapat masih jam 2 nanti. Jadi saya rasa kalau masih ngobrol kan kita jadwalnya jam 2 lebih 10 masih ini masih sampai nanti jam 2 lebih 10. Tapi nanti mohon izin jam 2 saya akhiri karena mau ikut Zoom yang lain. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan barangkali dipersilahkan barangkali ada bayangan-bayangan. Bu, kita baru aja masuk sudah bahas tesis kan visioner jauh ke depan gitu. Kalau Bapak Ibu mahasiswa S2 Dikdas itu kadang gini, kalau sama Buniken takut. Takut kenapa? Kayak gitu. Saya nggak gigit. Lah kayaknya itu kayaknya enak empuk gitu. Ternyata pas melaksanakannya kita capek loh. Tapi kan begitu habis capek udah lega kayak gitu terus pada ketawa. Mungkin terasa berat gitu ya. Jadi pas mau bikin itu ya saya paham sih. Karena kan kayak misalnya kalau saya minta untuk bikin modul ajar, udah biasa bikin modul ajar. Saat saya minta tagihannya sama artikel kan berat, makanya tidak harus artikel. Sekarang saya gitu kan. Kalau dulu kan, ayo artikel gitu kayak. Kalau eh, pergerakannya kalau semester 1 saya minta artikel yang kemana gitu, memang kadang, waduh rasanya gitu. Jadi modul ajar boleh, artikel lebih bagus lagi kalau mencoba untuk membuat artikel. Tapi kalau Bu, saya bikin modul ajar, tapi saya juga mencoba membuat artikel yang barangkali besok suatu saat akan ke tesis saya. Bimbingannya sekarang boleh nggak? Boleh. Jadi meskipun tidak untuk tugas akhir yang disubmit ke jurnal, tapi sudah ada draftnya nggak apa-apa. Karena kadang kita bikin itu kan nggak mungkin sebentar terus jadi, memang butuh pemikiran berkali-kali begitu. Jadi tidak usah takut merasa berat. Saya yakin Bapak Ibu itu bisa, Ibu-ibu bisa. Kebetulan ini ibu-ibu yang nggak ada bapaknya. Begitu. Sebenarnya kalau yang
datang gitu kalau yang di semester awal-awal itu saya ajari bahkan sampai Mak, kalau online gini saya bingung mau ngajarinya misalnya bikin pakai Mendeley. Cepat sekali itu. Biasanya Bapak Ibu pernah mendengar pakai Mendeley Mendeley. Nah, Iya, sudah mencoba membuat. belum. Cuma Loh, baru lihat-lihat ya, ini aja. benar. Dan nanti Ya. kalau Ibu melihat bagaimana kalau menggunakan Mendeley itu membuat daftar pustaka cepat banget, mudah. Dan kita bahkan nyari referensi juga cepat. Kemudian ternyata ada juga kalau yang di angkatan pertama itu membuat daftar isi otomatis belum bisa. Loh, selama ini bagaimana gitu? Ternyata manual. Wah, bikin daftar isi manual itu bisa 1 minggu ya kan? Padahal kalau sudah bisa itu nggak ada semenit. Bahkan kalau misalnya daftar isinya manual pas sudah dibikin ngelink ke halaman berubah ada revisi apa ganti lagi. Kalau itu cuma dikontrol A terus update gitu nggak ada semenit langsung selesai semua. Nah itu hal-hal teknis itu juga ternyata ini apa namanya perlu juga untuk di apa ya dicoba. Tapi kalau mau nyoba sendiri juga bisa sih sebenarnya. Cuma kadang kalau nggak dipaksa, ayo di kelas bareng-bareng gitu. Dan itu kadang antara kuliah dengan praktek bikin itunya jadi lama bikin itunya. Ya memang kelemahannya kalau online gini kalau mau saya ngajari juga akhirnya sama aja kayak nonton tutorial YouTube. Sudah nonton tutorialnya di YouTube, Bu, tapi Oh, belum. sudah ada. Ya, Nah, itu kira. ini aja. Hmm, kan menarik sekali ya, misalnya mau ganti apa gitu, itu cepat sekali kalau sudah pakai bantuan Mendeley. Tidak harus Mendeley, pakai EndNote boleh, pakai Zotero boleh. Kebetulan saya sudah pernah mencoba semuanya, tapi saya kembali pakai Mendeley. Kenapa? Karena mungkin pertama saya belajarnya Mendeley, rasanya itu tidak ada yang bisa menggantikan. Sudah terlanjur jatuh cinta dengan Mendeley. Jadi lama-lama kayak ini orang iklan Mendeley gitu. Ini Bu, kalau yang mau saya tanyakan Bu kaitannya dengan tugas Ibu, karena saya itu ngajarnya di TK, misalnya saya bikin modul ajar ataupun artikel juga yang di TK gitu Oh, Bu. iya, boleh. Iya. Soalnya yang di kalau mencari di jurnal kayaknya yang di TK itu kok jarang banget gitu loh Bu. Saya sudah Bisa, Bu. Bisa sebenarnya. Saya kasih contoh barangkali, Bu. Ibu tahu, ya. mungkin salah satunya ya, kalau di TK itu kan kita baru mengenal, ini tapi saya contoh matematika ya, Bu. Saya nyari contoh yang bukan matematika itu saya masih agak ngelek. Mohon maaf ini. Soalnya kadang pada protes, kenapa matematika lagi, Bu, contohnya? Karena di bayangan saya contohnya banyakkan matematika. Kalau Ibu lihat tanggalan tuh, Bu, kalender. Kan kalau anak apa namanya bisa menggunakan kalender Jawa misalnya. Nah, di anak-anak TK itu kan sebenarnya belum diajari membaca dan sebagainya, tapi bisa membilang, menghitung atau tahu ini angka 1, 2 barangkali sampai 10 itu sudah bagus banget kan gitu ya. Kan bisa memanfaatkan kalender Jawa. Oh, ternyata angka 1 itu contohnya ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah, bisa itu pakai kalender hari dalam seminggu itu ternyata Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, misalnya kayak gitu itu kan bisa di pembelajaran. Kemudian kalau bermain, bermain apa yang bisa kan misalnya kayak Sunda Manda Bu yang kayaknya misalnya Sunda kayak Manda itu kan ada bentuk, ada mengenalkan bentuk kepada anak. mengenal. Memiliki bilangan berapa lompatan kan gitu juga. Nah, itu juga bisa butuh kira. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sih. Ya, ya. Berarti saya nanti misalnya artikel atau modul ajar tetap TK ya Bu ya. Ya, biar Oke. bisa butuh kira ini kan. Jadi untuk anak usia dini kan gitu. Ya, ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama butuh kira. Ada lagi barangkali ibu-ibu? Nah, untuk minggu depan mencoba membuat modul ajar barangkali bisa dari yang misalnya Bu Siti pakai yang tadi boleh. Bu, saya menemukan yang lebih menarik, bikin lagi yang lain boleh. Butuh kira pakai yang Sunda Manda pakai apa? Boleh, apapun boleh. Kita kalau saya rasa kalau membuat apa namanya modul ajar itu kan sudah makanan sehari-hari sudah biasa. Nah, nanti coba menuangkan terkait itu dalam modul ajarnya seperti apa. Barangkali untuk yang apa namanya di minggu depan mohon izin pertemuannya non tatap muka bisa tugas mandiri untuk membuat modul ajar.
Nggih, Bu. Oke, baik, Bu Ibu. Barangkali mungkin itu dulu dari saya. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silahkan untuk lewat WhatsApp grup dipersilahkan. Nggih, Bu. Mohon maaf, saya tutup mau mengikuti Zoom yang lain yang di anunya di Pak Agung. Oke, baik. Nggih, Bu. Siang ini perkuliahan saya tutup. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.